Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 14 Mei 2024 teman-teman ya. Jadi di bahasan kali ini teman-teman, saya akan membahas saham-saham yang berpotensi untuk lanjut rebound ya. Karena sebelumnya saya udah bahas kemarin ya. Itu saham-saham yang mulai rebound dari dasar, ternyata dari hasil analisa saya singkat tadi, saham-saham ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya Mestre tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita masuk ke bahasan ISG teman-teman. Ini adalah kondisi dari ISG. Boleh dibilang masih seperti kemarin ya, di mana resistan masih di 7.144 atau di 38 retracement. Dan untuk supportnya masih di 7.064 di MA200 atau nanti di sekitar 7.046. Jadi ada rentang support di 50 retracement dari 7.050-an sampai di sekitar 7.065. Itu adalah area support di 50 retracement atau MA200. Oke teman-teman, untuk ISG hari ini turun, per close ini turun 0,22% ya. Tadi awalnya masih separuh ya, doji, butuh konfirmasi. Tapi hari ini ternyata lebih turun. Kalau kita lihat ternyata mover-mover dari saham-saham penggerak indeks ini per closing banyak yang akhirnya dibawa turun ya. Seperti saham-saham perbankan yang mana tadi pagi sampai siang itu geliatnya bagus, gerak ke kanannya bagus, ternyata cenderung turun. Pun demikian untuk brand hari ini juga closingnya cenderung turun karena memang brand ini butuh ini ya retracement. Terus AMMN juga butuh retracement seperti itu. Jadi kenaikannya juga masih tertahan. Hanya ada TPIA yang per closing ini bagus. Tadi sempat ditarik ke 87 sekian. Karena memang untuk TPIA ada corporate action ya. Sepertinya ada corporate action terkait dividen ataupun tadi sekilas saya bahas, saya dengar kemungkinan masuknya ke MSCI teman-teman untuk TPIA. Oke, selebihnya saham-saham lain seperti Astra turun dalam. Ini terkait adanya news penjualan mobil turun ya, nanti akan sekilas seperti itu. Baik, kemudian beberapa lainnya untuk saham-saham penggerak indeks secara umum juga masih pada turun. Adaro ke pentok resistan, BRPT masih cenderung turun seperti itu. Baik, kita lihat dulu untuk regional ya. Kondisi regional hari ini mix ya, Bursa Amerika minus 0,2 Dow Jones ya, Nasdaq plus 0,2, dan kemudian untuk S&P 500 minus 0,02 tipis. Bursa Asia mix, bursa Eropa pada merah. Jadi secara umum untuk kondisi regional ya hari ini marketnya tidak begitu bagus seperti itu. Baik, kita lihat harga komoditi teman-teman. Ini sekilas dari komoditi indeks mengalami penurunan ya. Biasanya seperti ini harga komoditasnya juga turun. Kita langsung cek, crude oil masih tetap ya di kisaran 79. Kemudian natural gas ini ada kenaikan natural gas ya. Nanti kalau kita lihat saham-saham gas ya, gas itu beberapa hari yang lalu naik karena memang harga gas dunia juga naik ya. Batubara mengalami retracement atau koreksi. Ini terlihat nanti di saham-saham batubara juga ketemu resistan pada balik arah. Emas sendiri sedang mencoba untuk naik ya teman-teman. Di kisaran rebound dari sekitar 2.300 per troy ounce. CPO sedang testing support. Kemudian untuk timah ini mengalami retracement, koreksi juga. Sedangkan untuk nikel justru dia ada testing resistan. Oke, baik teman-teman, untuk kondisi saham-saham ya. Kondisi saham-saham overall, sektor saham hari ini campur ya, ada sektor yang naik, ada sektor yang turun seperti itu. Saya udah screen beberapa saham. Beberapa dari ini adalah saham-saham yang sebenarnya sudah mulai bergerak dari kemarin ya. Nah, seperti yang kita tahu
saham ya yang memang mau bergerak itu biasanya tidak sehari 2 hari, bisa pergerakannya dalam beberapa hari seperti itu. Jadi kalau misalkan saham-saham tersebut baru sehari ada pergerakan cukup signifikan, besoknya terkoreksi atau terkena resistan, itu wajar. Yang harus dilihat adalah beberapa hari ke depannya apakah masih lanjut terkoreksi atau kenaikannya hanya sesaat atau kenaikannya tertahan sesaat baru kemudian lanjut naik. Jadi perlunya kita tracking pada saham-saham yang mencoba untuk naik dari dasar ya. Perlunya kita men-tracking, memantau terus saham-saham yang rebound dari dasar karena kenaikannya mungkin tertahan. Hanya yang perlu kita lakukan adalah memantau terus kalau memang masih udah punya, kalau memang belum ya silakan dicek average harganya berapa. Kalau misalkan sudah punya dan ada kecenderungan melemah berlebihan, silakan teman-teman keluar aja dulu. Baik, untuk beberapa saham yang udah saya bahas kemarin teman-teman akan saya mulai bahas ya. Yang pertama adalah Saratoga teman-teman. Ya, Saratoga masuk ke bahasan kemarin ya. Ini adalah trend channel dari Saratoga. Ini trend channel dari Saratoga ya. Kita lihat di weekly-nya dulu. Oke, weekly-nya dulu. Loading internet saya lagi agak lambat. Oke, ini Saratoga ya. Kondisi dari saham Saratoga seperti ini. Oke, mungkin kita lihat insight yang lebih luas. Memang Saratoga turunnya dalam ya. Kita akan gambarkan dulu. Tren udah kejebol ya. Koreksinya udah sampai di berapa, kita akan cek dulu. Saya belum bikin petanya, nggak apa-apa dari sini. Ya, koreksinya sudah ekstrim ya, udah tembus dari 38 retracement. Ada target ke 61 tapi beberapa kali gagal karena dia tidak berhasil jebol di trend line ini. Baru kemudian setelah confirm tidak mampu di atas 38 dan closingnya turun, dia nyampe target di sini. Ini adalah support dan jebol dari 61 ini biarkan aja karena nunggu price action ya. Karena apa? Ini walaupun ini dari sini ada price action naik dari area sini ya. Di area sini ada percobaan naik, itu ternyata kepentok di 61,8 retracement. Biarkan karena masih belum mampu di bawah, belum mampu melewati 61 seperti itu. Saratoga dalam weekly ya. Dan mencari support yang lebih kuat di bawahnya di 78,6 retracement. Sekarang ada percobaan naik ini adalah dalam weekly, jadi saya akan rubah ke daily supaya bisa lebih jelas untuk teman-teman. Ini sayang internet saya masih loading terus teman-teman. Ya, internet saya agak lambat ya teman-teman, 40 megabit per second tapi lambat. Oke, ini hari ini terjadi breakout. Teman-teman, ini saya bahas kemarin ya, di mana ada trend channel, resistan, support, atau atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, terjadi breakout ya. Terjadi breakout pada Saratoga. Oke, kita gunain tren sebelumnya ya. Jadi resistan 1500 dilewatin, kemudian the next-nya deket dengan EMA 200 di 1600. Target nanti di 1675 untuk Saratoga teman-teman, dan Saratoga hari ini asingnya masuk ya. Asingnya net buy untuk Saratoga. Kenaikan dari Saratoga ini untuk volumenya sedikit mendorong ya. Dalam 2 hari ini volume dari Saratoga ini mendorong kenaikan dari saham Saratoga. Nah, kita lihat intraday dari saham Saratoga seperti apa. Ya, seperti ini. Intraday-nya cukup oke, dominasi dari buyer ya, dominan ada di 59% versus 41 ya. Yang hajar kanan 59%. Ini yang hijau ini adalah line chart yang orang ngebeli tanpa antri atau langsung hajar kanan. Baik, kemudian saham telekomunikasi ya, Excel ya. Excel akhirnya dia udah berhasil masih sama sih dengan kemarin 2650 ya. Tapi testing lagi, maksud saya begitu. Testing dan retrace. Testing dan retrace ternyata masih belum mampu, rentang geraknya masih sama dengan kemarin ya. Rentang geraknya masih sama dengan kemarin. Kalau begitu, kita coba cari supportnya dari Excel ini di berapa ya, retracement-nya dia di berapa, di sini langsung. Support pertama teman-teman 2520, support kedua 2430 ya. 2430.
Kita coba cek dulu ya untuk support pentingnya dari Excel ini ada di sini 2450-an, 2430, 38 ya, karena break dari situ berpeluang ke 61,8 retracement untuk Excel. Namun demikian untuk Excel hari ini asingnya masuknya lebih sedikit dari kemarin ya, tapi overall memang masih masuk, volumenya juga masih cukup oke untuk Excel. Kita akan lihat intraday-nya dari saham Excel ya. Ini saham Excel intraday-nya. Namun dari sini terlihat modenya adalah jualan ya, 61% sell at bid, 61% sell at bid atau buang kiri ya. Nah tadi asingnya di Excel ini kan masih masuk tapi sedikit ya. Ya sedikit ini, yang ini masih sedikit, tapi kalau di sini kita lihat komposisi sellernya, seller asingnya itu AKBK teman-teman, AKBK ya. Dominasi yang jualan juga dominan 61,8 retracement. Karena memang saat ini untuk Excel ini dia sedang berada di resistan ya. Sedang berada di resistannya dia. Mungkin kita bisa lihat di weekly-nya lebih jelas ya, walaupun dia bisa ketemu di resistan lewat resistan daily, tapi di weekly-nya dia masih mampu bertahan di atas 2530. 2530 itu adalah separuh dari trennya dia ini. Jadi kuncinya di 2530. 2530 ini saya bahas kemarin, memang ada resistan di area sekarang ya. Baik, kemudian teman-teman saham Elsa, ini lanjutan dari saham kemarin di mana Elsa saat ini langsung gas testing resistannya dia ya. Resistan dia di 460. Elsa 460 ada resistan. Nah, ini adalah cerita masa lalunya Elsa, kita lihat. Nah, ini teman-teman, Elsa mampu bertahan di atas 432 ini oke ya, karena ini adalah monthly candle ya. Monthly candle kalau kita lihat dari 2018 Elsa ini nggak bisa di atas 430. Ini tapi ini monthly ya teman-teman, di daily-nya tentu bisa kelihatan sih di monthly-nya. Kalau daily-nya seperti ini bisa lebih tinggi kalau kita ure ya, tapi chart daily udah nggak nutup ya, udah nggak kelihatan. Tapi dari sini peta geraknya adalah ada resistan nanti di 460, jadi sekarang ini dekat-dekat resistan, baru kemudian di 500-an sekian. Elsa ini saya pernah cuan besar dari Elsa ya dulu. Kalau sekarang memang tidak begitu tertarik karena banyak saham yang pergerakannya lebih menarik ya. Oke, kita lihat intraday-nya dari ini asingnya dari Elsa 2 hari ini asingnya masuk ya teman-teman. Kenaikan hari ini juga 2 hari ini juga didorong oleh asing ya. Kenaikan 2 hari ini juga didorong oleh volume asing ya. Kita cek Elsa seperti ini teman-teman. Ini dominasi buyer-nya cukup oke ya, 57% buy at over hajar kanan, BK untuk asingnya. Baik, masih lanjutan saham kemarin teman-teman ya, Java. Java ini juga lanjut gas ya, jadi sama tadi pergerakan antara Excel, Elsa, dan Java ini sama hari ini. Pergerakannya pada testing resistan semua, cuman kalau di Java ini kan memang sama juga, ada resistan juga kisaran 1400-an. Baru kemudian EMA 200 weekly 1430, 1492, 50 retracement yang penting 1630. Untuk Java ya, kenaikan didorong asing dan juga untuk volume asing belinya oke banget di Java. Intraday ini hanya berlaku untuk intraday hari ini, di sekitar 2 jam sebelum tutup digas ya asingnya, bukan asingnya, buyernya hajar kanan. Dominasinya untuk yang hajar kanan kuat ya, 63%, atau dominan banget yang buying side di Java ini teman-teman. Nah, Cepin gimana? Cepin asingnya juga oke ya, hari ini juga masuk asingnya ya. Cepin juga sama, satu bidang usaha. Ini Cepin weekly juga sebenarnya ya secara umum pergerakan sama, cuman memang untuk Cepin ini masih ada resistan 5.400-an sekian ya. Kemudian untuk intraday dari Cepin seperti ini, intraday-nya dominan juga ya, buyer yang hajar kanan di Cepin.
Oke, kita selingi dulu saham perbankan ya, teman-teman. Update untuk saham perbankan ya. Ya overall sebenarnya saham perbankan hari ini bagus, mulai ada perlawanan teman-teman ya. Saham perbankan mulai ada perlawanan. Saya akan cek dulu satu-satu ya dari BRIS. Nah, BRIS kemarin saya bahas ini saham tertekan dalam, dan kemarin penurunan dari BRIS ini udah sampai di 61,8 retracement. Tertahan di area supportnya di sekitar 2293. Dalam ini turunnya karena break dari 3850 dan sampai di target 61,8 retracement. Kita tunggu adanya price action karena koreksinya dia udah lewat sampai 61. Sebenarnya kalau lewat 61 ini juga kita harus tambahkan yang lebih dalam seperti ini. Jadi memang kalau dia tidak mampu di atas 2348 masih terbuka peluang terkoreksi 2200 sampai 2200-an. Ini kalau tren yang lebih besar. Oke. Kita gunain ini aja. Nah, dia ada penjaganya di supportnya di sekitar 2300-an sekian ya. Kita lihat aja seperti ini, kalau price action-nya sih sudah mulai menarik ya. Apalagi ketika banking pada bergerak hari ini, dia juga ikut bergerak ya. Untuk saham BRIS, oke, kemudian untuk BRIS kita lihat dulu. Sayangnya 4 hari ini asingnya masih jualan teman-teman ya. Harganya turun, didorong oleh volume yang tinggi juga. Jadi mesti harus wait and see, untuk hati-hati juga untuk saham BRIS ya. Ya walaupun kemarin tekanan belinya kuat, sekarang gantian tekanan jualnya kuat. Ini juga dominasi sellernya masih sedikit kuat ya, 53% masih buang. Kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan ya. Oke, kemudian BBRI. BBRI sih overall hari ini oke ya. Sayangnya aja per closingnya dia nggak begitu bagus. Itu aja. Jadi sebenarnya perlawanan mulai kelihatan, tapi closingnya yang nggak begitu bagus BBRI. Ya, tekanan jualnya masih ada, tapi setidaknya separuhnya dari kemarin ya. Ya memang begitu teman-teman, asing kalau mau jualan itu memanfaatkan momen ya. Kalau ada naik dia juga mengurangi jualannya, tapi tiba-tiba bisa juga tambah kenceng jualannya di akhir sesi seperti itu. Cukup sering terjadi seperti itu. Overall untuk BBRI masih oke sih ya, penurunannya sudah mulai oke sih ya, penurunannya di weekly MA200 weekly-nya terjaga di area itu. Ini sudah saya bahas kemarin. Kuncinya harus mampu di atas 4838 sekian ya untuk BBRI ini teman-teman. Coba kita lihat intraday, ini hanya berlaku hari ini. Masih sedikit dominan yang jualan ya, 57%. Ini pun terjadi di jelang-jelang tutup. Jadi sepertinya orang yang punya barang sudah beli di bawah nggak naik-naik, akhirnya kurangi posisi ya, karena memang dalam beberapa hari BRI ya di situ-situ aja teman-teman. Kemudian BMRI ya secara umum juga secara pergerakan juga sama ya sebenarnya. Sudah mulai ada perlawanannya, turunnya udah mulai berkurang, tapi untuk naiknya juga masih agak lemot. Ini karena asingnya juga masih jualan ya di BMRI. Secara umum memang banking seperti itu teman-teman. Nah ini jualannya masih kuat 67%, sell at bid ya, masih kuat jualannya. Oke, BBCA saat ini adalah banking yang hari ini net buy setelah 3 hari sebelumnya full 3 hari net sell ya, 4 hari net sell. Oke, BBCA kita cek ya teman-teman. BBCA, oke kita cek dulu BBCA. Nah, BBCA ada ini weekly ya, oke. Daily-nya seperti ini, masih belum begitu bagus ya, masih galau lah kira-kira seperti itu. Nanti akan saya beri simpulannya di akhir untuk saham-saham perbankan ya. BBCA ini tekanan jualnya masih kuat, merahnya masih di atas ya. Tekanan jualnya masih kuat ya. Tapi overall ya oke lah, mulai ada perlawanan dari saham-saham tersebut. BBNI ini yang 2 hari ini justru bagus perlawanannya ya. Oke, di weekly-nya untuk patokan kita, nah ini bagus ya BMRI, di mana ini 38 retracement, dia mampu keluar dari area itu. Closingnya mampu di atas 38,2 retracement. Untuk sementara the best sih untuk weekly-nya untuk BNI. BNI the best ya. Saya lingkarin BBCA BBNI lah.
Tapi saya condong lebih suka BBNI ya untuk pergerakan harga. BBNI asingnya juga udah 3 hari ini net buy. Kita cek untuk intraday yang hanya berlaku hari ini. BBNI teman-teman nih seperti ini. Yes, overall sih sebenarnya cukup oke ya. Cuman di 1 jam sebelum sesi closing ini ada yang jualan ya. Ada yang jualan. Oke baik, saya lanjutkan. Ini saham Arto ya. Sekilas saja. Ini lanjutan aja dengan bahasan kemarin ya. Ini kota ini udah saya bahas kemarin. Arto ada sedikit lanjutan upside ya. Resistan 2230 menjadi support ya. Dites hari ini dan resistan 2350 dites. 2350 perhatikan, baru kemudian 2435. Kita cek asing dari Arto beberapa hari ini atau dari tanggal 5 April sebenarnya dominasi buyernya adalah kuat. Tapi dengan beberapa kali jualan ya, dominasinya asingnya jualan. Dominasinya tetap lebih kuat buyer ya masuk ya. Buyer di asing maksud saya. Karena kalau dominasi buyer yang intraday, kita cek dari sini hanya berlaku hari ini teman-teman. Ini di sekitar 2 jam setelah sesi buka ini ada dominasi buyer hajar kanan di Arto ya. Untuk pergerakan sahamnya Arto ya memang masih gitu downtrend, masih mencoba untuk naik ya. Per cluster saya bahas pelan-pelan, ini di sini dulu aja. Dari cluster-cluster itu mampu nggak dia bereskan seperti itu. Baik, kemudian sampai Prayogo updatean ya. Brand ini perlu retracement ya. Brand perlu istirahat, perlu retracement, perlu koreksi ya karena naiknya juga udah kencang, perlu koreksi di 9.000, support pertama 9.100, support kedua 8.370. Saya masih trading di sini tiap hari, hampir tiap hari teman-teman untuk brand ya. Kemudian untuk brand, asingnya masih masuk terus ya. Asingnya masih masuk terus di brand. Kita cek dulu intraday-nya. Saham brand memang dalam mode jualan ya, 65% sell at bid atau buang barang. Baik, kemudian adalah AMMN teman-teman. AMMN kita cek ini juga sebenarnya menurut saya sih dia perlu koreksi. Sempat koreksi di 9620, kemudian ada titik penting 9375, tapi sebentar naik ya. Tapi hari ini masih meragukan, jadi ya kita tunggu koreksi aja ya. Asingnya juga mulai net sell ya, mulai net sell begitu di AMMN. Oke, kita cek. AMMN seperti ini. Ya dominasinya buyer sellernya cukup imbang lah, nggak ada yang dominan. Kemudian saham Pak Prayogo TPIA teman-teman hari ini keluar news mau bagi dividen ya, mau bagi dividen. Berapa ini? Nilainya dividennya berapa ya di sini kok nggak? Ini berapa nih? 8, ya, 8, bukan 8.000 nggak mungkin. Bukan ini. Saya belum dapat infonya. Di sini belum ada atau mungkin dicek di nanti aja ya. Dividennya saya belum dapat nilainya ya. Oke, untuk TPIA teman-teman saya tadi sempat mendengar di grup kemungkinan apakah TPIA akan masuk di MSCI seperti itu. Kalau kita lihat price actionnya memang kok sepertinya masuk ya. Karena saham-saham yang kasnya masuk MSCI itu biasanya akan naik duluan sebelum dia listing di indeks, masuk ke indeks tersebut teman-teman. Dan hari ini asingnya masuk besar sekali teman-teman. Padahal saya dulu pernah nyangkut berat di di TPIA ya, tapi bisa keluar aman. Namun sekarang malah ngegas kenceng seperti ini. Saya nunggu koreksi sebenarnya, tapi nggak koreksi di sini ya di TPIA. Kita cek intraday yang hanya berlaku hari ini. TPIA. Ini buyer sellernya imbang ya, nggak ada yang dominan. Baik, kemudian update EMTK teman-teman ya, yang mana kemarin saya bahas ini saham ada percobaan naik dan jangan ketinggalan kalau memang dia bergerak. Tapi juga saya beri catatan harus
harus berhati-hati. Kenapa? Karena ini saham downtrend berat. Memang sudah rebound dari dasar ya, kecuali dia ada usaha yang jadi profitable sekarang seperti itu. Kemungkinan itu tetap ada, cuman kita harus waspada kalau misalkan dia nggak jadi naik ya. Kenapa? Karena saham-saham downtrend seperti ini ketika naik tentu ada hambatan ya. Ini yang saya lingkar ini adalah resistan volume, orang-orang yang masih nyangkut sehingga bisa menjadi mensuplai barang ketika harganya sampai di average harga tersebut. Overall masih berkutat di 430-an ya untuk MTK, which is itu adalah merupakan resistan pertama ya. Nanti masih ada PR di resistan kedua, resistan ketiga sih aman, resistan keempat yang di 550-an ya. Deket MA 200 itu mungkin jadi titik penting dari MTK, beberapa titik penting. Karena ketika naik ini MTK justru asingnya masih jualan ya, teman-teman. Kita lihat intraday dari MTK ini juga masih mode jualan. Jadi ya sekali lagi hati-hati, walaupun kemarin muncul sinyal bagus tapi bukan berarti dia akan langsung naik. Itu pun mesti kita lihat ketemu resistan ini dia ada perlawanan enggak gitu loh, atau potensi enggak untuk di hold. Kalau enggak ya saya keluar gitu ya. Karena sifatnya pembeliannya masih spekulatif buy ya. MTK berlaku juga untuk SCTV, pergerakannya juga sama ya, SCTV, MTK, SCTV, SCTV, kok nggak bisa diketik ya? Oke, sebentar teman-teman, ini kok agak error ya di saya. Oke, saya ini agak error teman-teman. Sebentar, problem dulu, saya ketik dulu SCTV. Aduh, nggak bisa teman-teman, saya biarin dulu aja ya, sedang error ini saya ketik dulu. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu aja ya bahasan berikutnya. Oke, berikutnya adalah ISAT ya. Indosat ada potensi upside ya teman-teman. Indosat kita lihat di weekly masih oke ya. Di weekly-nya dia ada percobaan naik di atas 10.800 ya. Koreksinya memang kecil dia karena di weekly ini nggak pernah sampai di 9.800. Oke, untuk resistan kenaikannya teman-teman, untuk Indosat bisa dicek. Resistan kenaikan dari Indosat oke bisa dicek di sini. Ini hari ini udah dites di 11.000 sekian dan kemudian 11.300 untuk Indosat. Apakah asingnya mulai buy? Asingnya belum mulai buy, tapi asing net sell-nya udah mulai berkurang hari ini teman-teman di Indosat. Kemudian ini adalah intraday yang hanya berlaku hari ini tapi bisa menjadi guideline sedikit. Sedikit ada buying side ya, 54% untuk Indosat. Baik, kemudian ini banyak ditanyakan juga Telkom ya, karena Telkom ini di weekly-nya ada bentuk yang bagus ya. Di weekly-nya ada bentuk yang bagus yaitu trend channel. Di weekly-nya dari Telkom ini ada bentuk yang bagus yaitu trend channel seperti ini. Apakah dia akan masuk lagi? Nah, kita lihat ya hari ini kenaikannya ya ada percobaan naik. Kita lihat aja karena tekanan jualnya kemarin masih kuat, masih ada, tapi ternyata hari ini asingnya mulai masuk lagi. Jadi setelah ditekan asing jualan sampai tanggal 6 Mei, sejak 7 Mei asingnya mulai beli ya teman-teman. Untuk di Indosat volume naiknya masih belum keluar ya di Indosat, di Telkom maksud saya. Nah ini tapi masih jualan di sini modenya masih 62%, sell at bid masih buang kiri. Oke teman-teman, berikutnya ini bahasan lama ya, Cleo saya bahas ya, yaitu perusahaan mineral water yang memiliki banyak tempat menerapkan pabrik terdistribusi seperti itu sehingga bisa menekan harga. Jadi teman-teman, saya tinggal di Balikpapan, minumnya saya itu adalah air minum mineral ya, lokal. Jadi dulu ada banyak pilihan dari produk-produk lokal. Saya pakai Prom ya,
dari beberapa pilihan saya akhirnya milih itu, karena bagi saya air minum itu saya rasakan ya, seperti itu. Itu sebelum Cleo masuk ya, seperti itu. Karena saya membelinya harus yang paling dekat dengan tempat saya ya. Terus selain itu juga harus yang mudah, karena mudah dan murah. Karena beberapa produk yang didatangkan dari Jawa itu secara biaya mahal, teman-teman. Karena ongkosnya mesti naik kapal beberapa hari. Jadi harganya bisa sampai 30.000 segalon ya, 19 liter, 20 liter. Kalau yang lokal saya bisa beli di 15.000, 17.000-an seperti itu ya. Jadi tentu Cleo membuka cabang pabrik ya di Kalimantan Timur ya, dekat IKN sana, itu adalah satu terobosan yang bagus menurut saya. Saya sendiri belum mencoba untuk beli karena saya belum melihat. Intinya pokoknya kalau saya begitu dekat dengan saya bisa membelinya ya, karena tentu saya harus mencari barang yang sangat dekat dengan keseharian saya. Oke, saya misalkan lagi jalan sebentar mau beli air mineral tersedia ya saya beli gitu loh. Tapi tentu saya rasakan rasanya apakah masuk di hati saya, kira-kira begitu. Simpelnya begitu. Dan apa istilahnya, strategi Cleo dengan mendekatkan pabrik ke customer itu tentu bisa memotong harga ya. Karena kalau sumber air baku bisa dicari di manapun ya. Terus pengolahan dengan standar Cleo sendiri dan kemudian deliver ke mendekati customer itu adalah yang lebih baik ya. Oke, kita lihat Cleo. Ini menarik ya teman-teman, ketika naik harganya naik dan juga AC-nya juga masih naik. Jadi ini masuk list saya untuk saham-saham saham-saham pilihan saya lah, masuk ke list saham saya. Kita cek Cleo. So, overall cukup oke ya teman-teman, untuk buying side-nya imbang sih, tapi overall cukup oke, bentuknya tidak ada tekanan jual berlebihan seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan kali ini, bahwasanya beberapa saham ini hari ini adalah lanjut naik. Jadi kebiasaan saya adalah melanjutkan bahasan saham-saham yang lanjut naik. Kenapa? Karena kenaikan saham yang sebenarnya itu tidak sehari 2 hari. Tidak sehari 2 hari kenaikannya. Teman-teman, saya memiliki channel baru. Ya, Trader Lawas. Silahkan teman-teman subscribe juga di sana. Kenapa? Karena di channel ini saya itu lebih ngebahas ke ilmu ya. Jadi teknik trading seperti itu. Kenapa? Karena ini memang saya khususkan akan menjadi channel belajar gitu. Namun juga saya selingi dengan live. Jadi kayak tadi saya sempat live di sini, dan live-nya ini saya beri marking ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa, yang ketinggalan itu bisa melihat markingnya di sini. Ada bahasan, ada BRI, BMRI, Pegeo, Pegas, Kin, seperti itu. Ini semua dari request teman-teman. Oh, pas live, Pak, saya minta dibahas ini. Kira-kira begitu ya. Jangan lupa untuk subscribe. Teman-teman yang bingung mencarinya langsung ketik aja @traderlawas, seperti itu ya, Trader Lawas ya. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.